Migrain adalah sakit kepala yang dapat menyebabkan nyeri berdenyut hebat atau sensasi berdenyut yang biasanya berada di satu sisi kepala. Nah, migrain sendiri seringkali disertai dengan gejala mual, muntah, dan kepekaan ekstrim terhadap cahaya ataupun suara. Serangan dari migrain dapat berlangsung selama berjam-jam hingga berhari-hari dan nyerinya dapat begitu hebat hingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Nah, bagi sebagian orang, gejala peringatan yang dikenal sebagai aura terjadi sebelum atau bersamaan dengan sakit kepala tersebut. Nah, aura sendiri dapat mencakup gangguan penglihatan seperti kilatan cahaya atau bintik buta, atau gangguan lain seperti kesemutan di satu sisi wajah atau di bagian lengan ataupun kaki, serta adanya kesulitan saat bicara. Nah, obat-obatan dapat membantu mencegah migrain dan mengurangi rasa sakitnya. Tentunya, obat-obatan yang tepat dikombinasikan dengan pengobatan mandiri dan perubahan gaya hidup dapat membantu untuk mengatasinya secara lebih efektif. Gejala migrain yang menyerang pada anak-anak dan remaja serta orang dewasa dapat berkembang melalui 4 tahap: prodromal, aura, serangan, dan paskadromal. Tidak semua orang yang mengalami migrain mengalami semua tahapan tersebut. Nah, yang pertama, prodromal. 1 atau 2 hari sebelum migrain, seseorang mungkin memperhatikan perubahan halus yang memperingatkan akan datangnya migrain, termasuk adanya rasa sembelit, kemudian perubahan suasana hati dari sedih menjadi euforia, kemudian keinginan makan, kemudian kekakuan pada daerah leher, kemudian meningkatnya frekuensi buang air kecil, kemudian terjadinya retensi cairan, dan seringnya menguap. Aura. Bagi sebagian orang, aura mungkin terjadi sebelum atau selama migrain nih. Nah, aura sendiri adalah gejala sistem syaraf yang dapat pulih dan biasanya bersifat visual, tetapi dapat juga mencakup gangguan lain. Setiap gejala biasanya dimulai secara bertahap, meningkat selama beberapa menit dan dapat berlangsung hingga 60 menitan. Contoh aura migrain meliputi yang pertama fenomena visual seperti melihat berbagai bentuk titik terang atau kilatan cahaya, kedua kehilangan penglihatan, ketiga sensasi seperti kesemutan pada bagian lengan ataupun kaki, keempat terjadinya kelemahan atau mati rasa pada bagian wajah atau salah satu sisi tubuh, dan yang kelima adanya kesulitan saat berbicara. Kemudian serangan. Migrain biasanya berlangsung selama 4 hingga 72 jam jika tidak diobati. Nah, seberapa sering migrain terjadi berbeda-beda pada setiap orang. Migrain mungkin jarang terjadi atau terjadi beberapa kali dalam sebulan. Saat migrain, seseorang mungkin akan mengalami beberapa hal ini nih. Yang pertama, terjadinya nyeri yang biasanya terjadi pada satu sisi kepala, akan tetapi juga seringkali pada kedua sisinya. Yang kedua, terjadinya nyeri yang terasa berdenyut. Kemudian yang ketiga, kepekaan terhadap cahaya, suara, dan terkadang bau atau sentuhan. Dan yang keempat, terjadinya mual ataupun bahkan muntah. Ketiga, paskadrom. Setelah serangan migrain, seseorang mungkin akan merasa lemas, bingung, dan lesu hingga 1 hari. Kemudian terdapat gerakan kepala yang tiba-tiba dapat menimbulkan rasa sakit lagi untuk sementara waktu. Nah, kemudian kapan sih kita harus ke dokter? Migrain seringkali tidak terdiagnosis dan tidak diobati.
Jika teman-teman secara teratur mengalami tanda dan gejala migrain tersebut dan berulang, nah teman-teman dapat mencatat kapan serangan itu muncul dan mekanisme atau cara mandiri teman-teman untuk mengatasinya. Kemudian teman-teman bisa membuat janji ketemu dengan penyedia layanan kesehatan untuk mendiskusikan sakit kepala yang teman-teman alami ini. Bahkan jika teman-teman memiliki riwayat sakit kepala, temui penyedia layanan kesehatan jika polanya berubah atau sakit kepala ini tiba-tiba terasa berbeda. Nah, segera temui penyedia layanan kesehatan atau pergi ke ruang gawat darurat jika teman-teman mengalami salah satu tanda dan gejala berikut yang tentunya dapat mengindikasikan masalah medis yang lebih serius. Yang pertama, terdapatnya sakit kepala hebat yang tiba-tiba. Kedua, sakit kepala disertai demam, kemudian leher kaku, kebingungan, kejang, penglihatan kabur, mati rasa atau lemas di bagian tubuh manapun yang bisa menjadi tanda dari stroke. Dan yang ketiga, terdapatnya sakit kepala setelah cedera kepala. Keempat, sakit kepala kronis yang memburuk setelah batuk, beraktivitas, mengejan, atau gerakan tiba-tiba. Dan yang terakhir, rasa sakit kepala yang baru dirasakan setelah usia 50 tahun. Nah, oke teman-teman, inilah sekilas informasi kesehatan terkait dengan sakit kepala sebelah atau sering disebut dengan migrain. Semoga informasi ini dapat menjawab rasa penasaran teman-teman terkait dengan kondisi ini. Baiklah, kita bertemu kembali dalam video pembahasan topik kesehatan berikutnya ya. Salam sehat dan bahagia dari tim catatan harian kuliah. See you.